Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Beni. Alhamdulillah sehat. Bu Ati gimana juga kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sebelumnya saya mohon izin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara dalam tugas pemegang tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ingin minta pendapat Bapak tentang cara pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini. Mohon izin waktunya Pak. Bisa? Oke, siap Bu Ati. Iya. Begini Pak, pastikan setiap kepala sekolah atau setiap pemimpin mempunyai dilema etika yang harus ditangani atau diselesaikan. Nah, saya ingin minta atau ingin tahu bagaimana cara Bapak menanganinya, gitu ya Pak ya. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, ada 3 kasus yang berkaitan dengan tugas kepemimpinan selaku manajerial di SD Jati Mekar 1. Yang pertama tentu berkaitan dengan siswa, yang kedua berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan, yang ketiga berkaitan dengan manajerial kepala sekolah berkaitan keuangan sekolah. Jadi banyak ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, seperti Bu Ati ketahui, sekolah kita adalah bagian dari sekolah inklusi. Artinya menerima siswa berkebutuhan khusus. Itu sesuai amanat undang-undang bahwa setiap sekolah wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Tentunya ada hal positif dan negatif yang diterima oleh sekolah yang akan berkaitan dengan tugas guru selaku pendidik di kelas. Yang pertama adalah bagaimana menerima siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas sebagai siswa reguler. Yang kedua adalah tugas guru dalam mendidik atau mengajar siswa berkebutuhan khusus di kelas maupun di luar kelas, yaitu dengan cara pendampingan. Yang ketiga adalah bagaimana cara memotivasi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. Terima kasih Bu Ati. Iya, terima kasih Pak. Banyak jawabannya Pak. Jadi itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak ya, cara menangani siswa kebutuhan tadi ya Pak ya? Berbeda Bu. Oh beda. Langkah Jadi prosedurnya itu bagaimana jika langkah-langkah prosedurnya yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentunya sebagai sekolah inklusi kita tidak bisa menerima semua anak berkebutuhan khusus dengan semua tipe diterima di sekolah kita, karena nggak mungkin guru-guru kelas yang nggak punya pengalaman mendidik siswa inklusi dapat mengajar dengan baik. Tentu akan kita terima berdasarkan kemampuan sekolah dan kemampuan guru dalam menangani siswa inklusi di dalam kelas. Langkah pertama adalah bagaimana guru bisa mengorek keterangan dari orang tua wali murid agar berkata jujur si peserta didik ini atau calon peserta didik ini dalam kategori apa dia berkebutuhan khususnya, sehingga sekolah dapat mencarikan solusi. Itu Bu Ati. Terima kasih. Jadi, apakah perlu juga dengan bukti dari bimbingan sekolahnya gitu Pak, biar mengetahui kekurangan anak tersebut atau bagaimana? Atau tetap diterima saja sesuai dengan kategori tingkat kekurangan itu lemah, kesulitannya anak itu Pak? Oke. Nah, untuk penerimaan tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pasti di awal pertama adalah kalau sudah terdeteksi bahwa peserta didik tersebut adalah siswa berkebutuhan khusus, sekolah akan meminta laporan tumbuh kembang. Laporan tumbuh kembang itu dikeluarkan oleh psikolog resmi. Kalaupun tidak ada psikolog, kita bisa menyediakan psikolog dari sekolah yang sudah ditentukan dari sekolah. Nah, gunanya buat apa? Ini adalah masukan pertama, data pertama sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga sekolah, guru, dan teman-teman guru yang lain di SD Jati Mekar 1 bisa memahami bahwa anak itu memang berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Bu Ati. Lanjut. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Yang pertama tentunya yang pertama mengedepankan kepentingan, yang artinya gurunya siap apa tidak. Pertama gurunya siap, yang kedua orang tuanya mau tidak, yang ketiga orang tua reguler bersedia menerima nggak jika
ada peserta didik yang berkebutuhan khusus di dalam kelasnya. Nah, keempat, keputusan akhir adalah kepala sekolah bagaimana menerima berdasarkan peraturan Permendikbud berkaitan dengan penerimaan siswa inklusi di dalam sekolah. Demikian Bu Wati. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Pak? Berarti tantangan dari siswa dari sekolah menerima anak inklusi itu? Di sekolah penggerak tentunya kita ketahui bahwa ada pembelajaran berdiversiasi, artinya memahami perbedaan peserta didik. Selama ini yang diangkat oleh sekolah penggerak adalah sekolah reguler. Gimana kalau sekolahnya itu sekolah berkebutuhan khusus atau ada anak berkebutuhan khusus dalam kelasnya? Tentunya akan berbeda cara penanganannya, cara pengelolaannya, bagaimana mengelola siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas agar mereka merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas. Kedua, penilaiannya. Sekolah penggerak sudah tahu, guru penggerak sudah tahu bahwa penilaian kita ada penilaian formatif, ada sumatif. Penilaian tidak harus berbentuk angka-angka. Sekarang penilaian dalam bentuk gambar ataupun kalimat yang memotivasi peserta didik. Itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, berarti penilaian gambar emoji mungkin lebih menarik ya Pak untuk siswa inklusi ya Pak? Iya, terima kasih. Baik. Lalu untuk faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus tersebut? Yang pertama, saya didampingi oleh guru-guru hebat di SDN Jati Mekar 1. Yang kedua, orang tua wali murid yang tergabung dalam komite sekolah, koordinator kelas, yang mereka saling bahu-membahu bahwa inilah SDN Jati Mekar 1. Tidak ada yang kita tutupi bahwa sekolah kita memang sekolah inklusi. Artinya guru siap di lapangan, orang tua wali murid mendorong dari belakang untuk memajukan sekolah. Demikian Bu Wati. Kita harus bekerja sama ya Pak. Ya, siap. Jadi dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman apa yang dapat Bapak ambil dalam mengambil keputusan di dalam etika ini Pak? Yang pertama tentunya pahala itu di depan kita kalau kita mengelola siswa inklusi. Artinya kita nggak usah nyari pahala di depan kita bagaimana mendidik siswa inklusi sama-sama dengan siswa reguler, bersama dengan orang tua wali murid berkolaborasi bahwa pendidikan tidak sederhana yang ada di dalam kertas. Pendidikan adalah bagian dari memanusiakan manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan yang pertama kali? Yang pertama kali ya harus berkomunikasi dengan guru. Kalau gurunya baik, komunikasinya dengan kepala sekolah, pasti hasilnya akan baik. Kedua adalah bagaimana kepala sekolah melakukan tindakan ke kelas, yaitu dengan cara supervisi, dengan cara melihat guru mengajar, dengan cara berdiskusi dalam kegiatan-kegiatan di luar jam KBM yang dilakukan guru tersebut. Terima kasih sekali Pak atas masukan jawaban dari Bapak, sungguh sangat menginspirasi saya dalam saya nanti mengambil sebuah keputusan dari hasil wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak ya, atas kesempatan juga memberikan saya waktu sehingga saya bisa menjalankan tugas saya sebagai calon penggerak. Siap, terima kasih. Sukses selalu Bu Wati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Maaf nih Pak, saya minta waktu Bapak sebentar, mungkin apakah saya mengganggu? Oh, alhamdulillah lagi kosong betul nih. Maaf nih Pak, minta waktunya sebentar. Silakan. Ini Pak, dalam rangka menyelesaikan tugas saya sebagai calon penggerak, jadi saya ingin mewawancarai Bapak, ingin tahu bagaimana sih cara Bapak mengambil keputusan sesuai dengan dilema etika atau dilema moral yang pernah Bapak alami seperti itu ya. Nah, sudah berapa Pak ya? Insya Allah. Iya, Saya ini Pak. akan saya bantu. Iya. Iya. Nah, saya ingin tahu gitu, selama Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira keputusan apa yang biasa Bapak ambil gitu Pak, dalam menghadapi suatu dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Jadi begini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral sekolah Bapak? Oh, di sekolah saya kebetulan ada 2 orang guru yang sering kali minta izin dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian minta izin atau pada saat mau masuk sekolah, mau masuk kelas
Dia juga minta izin, ada keperluan. Kemudian setelah saya selidiki, memang yang guru yang satu punya orang tuanya seperti memang sakit-sakitan ya, karena udah tua ya. Sehingga seringkali dia membawa orang tuanya untuk berobat ke beberapa tempat pengobatan. Jadi guru tersebut izinnya apakah izinnya untuk 1 hari pembelajaran tidak ikut atau izinnya di tengah jam pembelajaran dia izin seperti itu? Bisa 1 hari tidak masuk sama sekali, tapi juga bisa setengah hari atau pada saat dia sedang belajar mengajar ke murid-muridnya, itu dia minta izin kepada saya. Lalu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama dalam kasus yang guru yang sekarang izin itu? Yang pertama, apakah izinnya itu sangat penting atau tidak ya? Kalau sangat penting, memang seperti yang satu itu ya, yang selalu orang tuanya sudah sangat tua, perlu pengobatan rutin ya. Akhirnya saya juga mengizinkan. Nah, kemudian dengan catatan berikan tugas kepada anak-anaknya pada tugas hari ini. Kemudian saya juga sering, walaupun sebagai kepala sekolah juga saya sering memantau kan kelas tersebut, serta guru di sebelahnya, di sebelah kelasnya, sehingga keadaan kelas tersebut atau kegiatan KBM tetap berjalan. Jadi dari kegiatan itu Bapak mengambil pendidikan rasa peduli ya Pak ya terhadap guru ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, yang pertama ya, kalau misalnya kalau guru tersebut minta izin ya, yang pertama apa sih keperluannya? Kalau misalnya keperluannya sangat urgen ya kita izinkan. Kalau misalnya keperluannya bisa diselesaikan setelah kegiatan belajar mengajar selesai, itu biasanya kita izinkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Kalau sangat urgen, kita akan izinkan pada saat itu juga. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan sehingga Bapak tuh menurunkan seperti yang tadi saya utarakan. Tapi selain itu juga kita juga sering berikan masukan pada guru tersebut ya, suka berikan arahan ya, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita sebagai guru, kewajiban kita mengajar. Kalau ada hal-hal yang tidak sangat penting, itu jangan sampai meninggalkan kelas. Iya. Iya. Itu tugas dan kewajiban kita. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak? Ada yang satu orang guru lagi ya. Nah, itu yang satu tadi orang tuanya memang sakit, yang satu lagi itu izinnya ada beberapa dia minta izin kepada saya, tapi hal-hal yang kurang penting. Dan izinnya nggak langsung berhadapan dengan saya. Nah, dia izinnya melalui WA atau apa, belum sampai ke sekolah udah izin. Makanya dengan kasus ilmu etikanya itu mungkin dalam tertib peraturan ya Pak, peraturan kurang tertib. Dan setiap kali saya nasihati, sepertinya masih saja kurang peduli terhadap kelasnya. Lalu apakah selama ini Bapak memiliki tata kata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema seperti itu? Kalau kasus-kasus seperti itu kita nggak ada jadwal tertentu. Pada saat kejadian-kejadian saja biasanya kita bicarakan, kita nasihati guru tersebut, dan saya bawa ke ruangan pribadi saya, ke ruang kepala sekolah, saya nasihati ya. Lama-lama walaupun yang guru kedua tersebut awalnya tidak mengindahkan,
Tapi karena seringkali saya nasihati, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, dan sudah izinnya sudah mulai jarang. Hanya saya apa namanya, saya lihat izinnya memang betul-betul yang urgen, yang sangat urgen dia baru minta izin. Langsung diselesaikan di Iya. tempat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tidak pakai jadwal itu memang harus saja Iya. gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya memang tidak bisa saya tangani, saya akan minta bantuan juga sama pengawas atau yang lebih berkepentingan lainnya. Tapi alhamdulillah untuk sementara ini alhamdulillah bisa saya tangani. Selesaikan sendiri dulu. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada beberapa yang Untuk orang lain sepertinya cukup membantu ya Pak Yanto, guru kelas 6 ya. Nah itu juga selain saya menasihati, ternyata beliau juga membantu juga menasihati teman saya, terutama yang awalnya dia sering nggak masuk dan izinnya bukan merupakan suatu hal yang urgen. Nah itu dia sering izin, selain saya nasihati ternyata juga Pak Yanto juga cukup membantu juga. Dia teman sejawat juga ya Pak? iya, teman sejawat juga. Iya. Mungkin dari kamu Iya. Mungkin sama guru, terbuka. iya mereka saling terbuka. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama. Bapak sangat menginspirasi buat saya Sama-sama. dalam saya belajar nanti bagaimana cara pengambilan keputusan ke depannya yang akan saya alami seperti itu. Mudah-mudahan sukses. Iya, terima kasih banyak Bapak atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.